Sudah siap. Ya, sudah jam 1 lebih 10 menit, sudah lebih 11 menit malah. Langsung kita mulai saja pembelajaran hari ini, biar nanti waktunya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semoga semoga anak-anak semua senantiasa diberi kesehatan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Ya, langsung saja ya kita mulai ya. Pada pertemuan yang sebelumnya ya kita sudah belajar tentang usaha atau upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada perjuangan yang menggunakan senjata, ya. Kemudian ada juga perjuangan yang secara diplomasi melalui perjanjian atau konferensi. Ya, kemarin Pak Rama sudah cek beberapa anak ya. Catatannya ada yang sudah lengkap, ada yang belum. Tolong yang belum lengkap bisa dilengkapi. Ya. Besok bulan depan insya Allah kamu sudah melaksanakan UTS. Begitu ya. Jadi tetap ada UTS walau kamu belajar dari rumah. Ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Ya. Menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan di Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin ya pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah di Indonesia yang menyerukan atau mempunyai makna tentang persatuan. Ya, salah satunya di bacaan yang ada di bukumu ya. Ligu-ligu, tari adat Alor bermakna persatuan. Ya, ada bacaannya. Tari adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari ligu-ligu dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda.
namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Oleh masyarakat yang ditemukan, lalu diajak menuju ke sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Ya, itu ada gambarnya, silakan kamu perhatikan. Bentar, ada yang baru bergabung. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Sopi itu sejenis minuman alkohol ya. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang penyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Itu adalah salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia. Masih ada lagi, maka masih banyak sekali ya tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Sini kita akan belajar tentang yang namanya pola lantai. Dalam tarian ya ada beberapa jenis tarian ya, ada tarian perorangan ya, dan berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari yang lebih dari 1 orang ya, atau yang dinamakan berkelompok biasanya membutuhkan kekompakan. Ya. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Ya. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Ya, jadi jika yang menari banyak untuk agar biar teratur ya dan tidak terjadi kekeliruan atau misalnya tabrakan ya antar penari, ya makanya perlu disiapkan yang namanya pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai ya di dalam tari tradisional dijadikan sebuah acuan oleh penari untuk menguasai jenis-jenis tarian. Bentar, ada yang mic-nya belum dimatikan. Memahami pola lantai di dalam sebuah tarian bisa membuat gerakan tari menjadi lebih indah. Pola lantai biasanya digunakan pada saat melakukan tarian secara berkelompok. Pola lantai ini dilakukan untuk menghindari tabrakan setiap penarinya dan untuk membantu mengetahui gerakan tari yang selanjutnya. Pola lantai ini bisa membuat gerakan terlihat lebih kompak dan teratur. Pada gerakan tari memerlukan pola lantai untuk berpindah tempat dengan membentuk formasi antara penari di dalam kelompok. Gerakan tarian juga bisa ditata lebih baik lagi jika mengikuti pola lantai. Ya, sekarang kita lihat jenis-jenis pola lantai. Ya, yang pertama ada pola lantai vertikal atau ini juga termasuk yang namanya pola lantai garis lurus. Ya. Vertikal itu berarti lurus, ya, lurus ke depan atau ke atas biasanya seperti itu.
Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Ya. Di bawahnya itu ada contoh-contoh ya tarian yang menggunakan pola lantai vertikal, yaitu ada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Jengkedan dari Bali. Jenis pola lantai ini biasanya digunakan dalam tari klasik. Pola lantai melambangkan antara ikatan manusia dengan Tuhannya, sehingga memiliki makna yang kuat dan mendalam. Ya, di sini juga disebutkan kembali ya beberapa tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus vertikal, ya, yaitu ada tadi tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Yospan dari Papua, ada juga tari Pasembahan dari Sumatera, tari baris Jengkedan dari Bali. Yang kedua, ya, yuk, jangan ada yang mencoret-coret. Ya, jangan ada yang mencoret ya, tolong ya. Masih ya, pola lantai jenis garis lurus, yaitu namanya pola lantai vertikal. Kalau maupun horizontal. Oh ya, ini masih sama berarti. Pola lantai horizontal ini. Judulnya salah ya, maaf. Ini pola lantai horizontal ya. Ada di tari indang ya. Pola lantai tari indang ya berbentuk horizontal, lurus tapi lurusnya ini dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalau tadi yang vertikal itu dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang yang disebut juga badinding. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantai horizontal berbentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Pola lantai horizontal disebut melambangkan ikatan antara manusia dengan manusia yang lain. Beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari indang dari Sumatera Barat dan tari saman dari Aceh. Nah, lihat ya, tari saman ya. Itu salah satu tarian yang pernah menang pada kejuaraan tari nasional. Maaf, internasional ya. Di internasional itu. Bentar, kita hapus mau yang nyoret-nyoret. Yang mau nyoret-nyoret silahkan keluar aja, enggak apa-apa ya. Para mas sudah pernah memberikan peringatan ya. Daripada mengganggu, mending enggak usah ikut, nanti nonton lewat YouTube baik. Yang berikutnya, pola lantai diagonal. Ya, di mana penari berbaris membentuk garis menyudut dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Lihat itu ya. Contoh gambarnya itu ya. Ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang lembut tetapi tetap kokoh. Kesan inilah yang semakin menambah keindahan tarian bagi para penontonnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari pendet dari Bali. Yang berikutnya ya, itu yang keempat, pola lantai garis melengkung. Ya. Penari membentuk garis lingkaran. Ya, di sini itu ada contoh gambarnya ya. Gambar tari Abadong Toraja dari Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Ya, bisa dilihat penari membentuk seperti garis lingkaran ya. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut ya. Tapi yang perlu diingat bukan hanya bentuk lingkaran ya. Bentuk lengkung setengah lingkaran itu juga termasuk pola garis melengkung. Tidak harus lingkaran. Lingkaran sempurna tidak harus. Pola garis melengkung terdiri dari beberapa jenis, yaitu garis lingkaran ya, tadi Pak Rahmat bilang ya. Kemudian angka 8 itu juga termasuk pola garis melengkung
ya. Kemudian huruf U atau setengah lingkaran, ya, dan juga lengkung ular berkelok-kelok. Berkelok-kelok seperti ular. Itu juga termasuk pola garis melengkung. Saat penari melakukan gerakan pola lengkung ini, maka gerakannya akan terlihat lebih indah. Tarian rakyat dan tarian tradisional banyak menggunakan pola jenis ini. Seperti tadi ya, tari Mabadong Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, kemudian tari randai dari Sumatera Barat juga. Kemudian ada juga tari kecak ya dari Bali, itu juga menggunakan pola lantai ya, garis melengkung atau pola lantai lengkung gitu. Ya, itu saja tentang pola lantai ya. Masih ada waktu ya, masih ada berapa menit Pak Rahmat lanjutkan ya. Melanjutkan materi yang kemarin ya. Belum. Ya, melanjutkan materi yang kemarin ya, masih tentang sejarah ya, sejarah kemerdekaan Indonesia. Di sini di dalam bukumu itu juga ada, yaitu dibahas tentang Sangsaka Merah Putih. Apa atau yang disebut Sangsaka Merah Putih ya? Kita baca sama-sama ya. Sangsaka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna ya. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh Indonesia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka ya, atau tadi Sangsaka Merah Putih dibuat oleh Fatmawati, Ibu Fatmawati, yaitu istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari bahan katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ya. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka Merah Putih terakhir ya, berkibar itu pada tahun 1969. Bendera tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional. Ya, kemudian pemerintah membuat duplikat ya. Duplikat dari bendera tersebut, namun ukurannya dibuat sedikit lebih besar, yaitu 300 cm dikali 200 cm ya. Kalau dikibarkan lagi otomatis kan benderanya itu kan sudah tua. Jadi pasti akan sobek seperti itu. Makanya dibuatlah bendera duplikat ya. Itu. Bendera yang bisa disebut sebagai Sangsaka Merah Putih ya, itu hanyalah bendera asli ya, bendera merah putih asli yang dibuat oleh istri Soekarno, yaitu tadi siapa? Ibu Fatmawati. Bu Fatmawati. Ya. Sudah cukup, ada yang mau ditanyakan silakan. Enggak. Pak, itunya ditulis enggak? Pak. Ditulis. Masih ada waktu 10 menit, silakan mau bertanya, enggak apa-apa, kalau enggak ada ya tak akhiri saja. Enggak ada. Tadi ditulis enggak, Pak? Tadi ditulis enggak? Tulis. Kocak ini. Ada kocak. Apa? Itu apa? Tugasnya ya. Tugasnya seperti biasa, Bara minta kamu melengkapi catatanmu. Ya. Nggak perlu kamu tulis semuanya, inti-intinya saja, yang penting saja. Seperti itu ya. Ini akan keluar ya, pasti akan keluar nanti di UTS semester 1
atau PTS Ya. di semester 1. Itu ya. Kemudian yang kemarin juga tentang adaptasi ya, adaptasi makhluk hidup. Yang manusia itu kamu enggak catat, kamu enggak usah tulis enggak apa-apa ya. Karena yang manusia itu jarang sekali keluar. Kalau mau tulis juga enggak apa-apa, boleh buat biar lengkap. Ya. Tapi yang paling sering keluar itu tentang yang manusia dan juga tentang hewan dan tumbuhan. Ya. Cara tumbuhan beradaptasi, cara tumbuhan mempertahankan diri. Itu ya. Kalau mempertahankan diri ya dengan apa? Dengan halusnya. Ya. Kalau dipegang akan menyebabkan apa kemarin? Gatel. Ya, bentuk adaptasi. Kemarin beruang kutub bentuk adaptasinya bagaimana terhadap lingkungannya? Dengan kulitnya yang tebal. Beruang kutub kok kulitnya yang tebal? Bulunya yang tebal. Kulit apa sebenarnya? Kulit apa? Sorry, Kalau kaktus beradaptasi dengan apa? Kemarin Pak Rahmat ada juga ya kaktus. Bulu lali Pak. Pak Darani kulit kok. Kaktus ya. Karena dia tinggal di tempat yang panas ya, di gurun ya. Untuk mengurangi penguapan ya, dia memiliki daun yang berbentuk duri. Seperti itu. Sama seperti yang namanya pohon jati ya. Ketika musim panas dia akan menggugurkan daun. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Itu nanti di semester 2 akan dibahas lagi. Daun. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tadi bahasa Jawa bagaimana? Sudah ya? Sudah ditonton ya? Sudah ditonton? Ya, yang belum. Belum silakan ditonton dulu, catat yang penting-penting. Bahasa Jawa aku belum tak ambil, Pak. Ya diambil, buku Marbu kok kapan? Ya, PJOK itu juga masih ada yang belum diambil bukunya. Pak. Ya, cukup? Ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Kalau enggak ada ya, ya sudah cukup. Tadi ya pesan dari Pak Rahmat ya yang tahu atau yang punya nomornya. Ada yang punya nomornya apa? Rehan? 6B? Rehan. Nomor apa, Pak? WA. Nomor WA atau nomor HP? Saya punya, Pak. Apa? Nomornya Rehan toh, Pak? Ya, Pak Rahmat minta tolong dikirimi ya. Ya, Pak. Saya punya kok, Pak. Ya, nanti Pak Rahmat minta tolong dikirimi. Dicari, kalau enggak ya nanti yang rumahnya dekat Rehan bisa ngasih tahu, dicari Bumun itu ya. Masalah apa, Bu? Seragam. Ya, tentang seragam itu ya. Ya, cukup ya. Dari Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah. Ini ada Makasih, Fulva nih. Pak. Dari Fulva. Ada Pak Indro kalau. Halo.